Bab 1632 Serahkan Jerry Yang. Munculnya Tuan Kota Huaicheng membuat wajah seluruh orang berubah. Pada saat ini, Tuan Kotamu sudah muncul di sebelah samurai bayangan. Ia melihat samurai bayangan itu berlumuran darah, nafasnya sangat lemah. Jubah hitam yang dikenakan oleh samurai bayangan, yang sebelumnya utuh, kini terlihat hancur, jelas telah menderita luka parah dari ledakan Raja Obat sebelumnya. Jerry juga memandangi Tuan Kota Huaicheng, tiba-tiba wajahnya pucat karena kemarahan, kedua kepalan tangannya mengencang. Telah membayangkan banyak kemungkinan, tapi tak pernah membayangkan kemungkinan seperti sekarang. Saat samurai bayangan menerobos, bukannya dikepung oleh orang dan memasuki pertempuran, tetapi malah terhantam oleh ledakan Raja Obat, mematahkan terobosan dan melukainya. Bagaimana perasaanmu? Tuan Kotamu tidak mempedulikan Tuan Kota Huaicheng, melainkan melihat ke arah samurai bayangan di sebelahnya, wajahnya dipenuhi dengan rasa khawatir. Samurai bayangan itu menggeleng sedikit, tidak berkata-kata. Tuan Kota Huaicheng tertawa besar. Tuan Kotamu, menurutmu, apakah samurai bayangan dalam keadaan seperti ini masih bisa baik-baik saja? Telah menderita luka serius saat menembus, bagaimana mungkin ia baik-baik saja? Tuan Kotamu marah, tutup mulutmu. Senyum di wajah Tuan Kota Huaicheng memudar, matanya berkilauan, menatap Tuan Kotamu, dia berkata, orang yang tahu berhitung adalah pria bijaksana. Berdasarkan keadaan saat ini di istanamu, kau sama sekali bukan lawanku. Sekarang, aku akan memberi dirimu satu jalan keluar. Selama kau setuju untuk tunduk padaku di masa depan, aku akan membiarkanmu tetap menjadi Tuan Kota San. Selain tunduk padaku, semua akan sama seperti sebelumnya, tak ada kerugian bagimu. Bagaimana? Tuan Kotamu menggertakkan gigi, mengatakan, ingin membuatku tunduk padamu. Bahkan jika aku mati, itu tidak akan mungkin terjadi. Tuan Kota Huaicheng mengatakan dengan mata berkedip, jadi, apa kau berencana untuk melanjutkan pertempuran denganku? Hanya saja, mengingat kondisi sekarang di istanamu, bisakah kalian mengalahkanku? Di sekelilingnya, ada puluhan ahli alam transenden tingkat 9 yang berpikir, lebih banyak lagi yang kuat di alam transenden tingkat 8. Jelas sekali bahwa bukan hanya membawa ahli puncak istanamu ke Huaicheng, tapi juga membawa ahli keluarga terbaik di kota Huaicheng, bahkan beberapa keluarga terbaik di kota San, membawa keluarga terbaik mereka dan memerintah mereka untuk tunduk pada Tuan Kota Huaicheng. Bisa dibilang bahwa di dalam kota San sekarang, selain istanamu, semua kekuatan puncak sudah tunduk pada Tuan Kota Huaicheng. Bagi istanamu, ini merupakan keadaan yang hampir putus asa. Ahli alam transenden tingkat 9 dan alam transenden tingkat 8 di istanamu, meskipun tidak sedikit, tapi dibandingkan dengan ahli yang berada di belakang Tuan Kota Huaicheng, mereka masih kalah banyak. Setelah kedua belah pihak bertempur, istanamu hampir tidak punya kesempatan untuk menang. Jerry mengencangkan kedua tinjunya, wajahnya menjadi sangat serius. Ray juga berdiri di sampingnya, siap untuk bertindak kapan saja. Tuan Kota Huaicheng pun mengatakan, Tuan Kotamu, kuharap kau bisa mempertimbangkan dengan hati-hati. Aku bisa memberimu 1 menit lagi. Jika kau masih belum bisa membuat keputusan, jangan salahkan aku tidak sungkan-sungkan. Tuan Kotamu tak berkata apa-apa lagi, tetapi mata-matanya menatap tajam pada Tuan Kota Huaicheng. Samurai bayangan di sebelahnya juga tidak berbicara, dia sudah duduk bersila di tanah berusaha memulihkan sedikit kekuatannya. Tetapi, bagi ahli Tuan Kota Huaicheng, samurai bayangan yang terputus dan terluka tidaklah penting, bahkan jika ia masih hidup pun, ia hanyalah seorang sampah lemah, dan tak ada yang mempedulikan keberadaannya. Tuan Kotamu melihat ke arah samurai bayangan di sebelahnya, kemudian melihat ke sekeliling para ahli istanamu satu persatu, akhirnya jatuh pada tubuh Tuan Kota Huaicheng, berkata dengan menggertakkan giginya, Tuan Kota Huaicheng, kau sudah mendapatkan begitu banyak. Saat ini di dalam San, selain istanamu, kau sudah mendapatkan segalanya. Mengapa kau masih memaksa? Tuan Kota Huaicheng dengan dingin mengatakan, apa menurutmu ini omong kosong? Kau juga tahu, selain istanamu, aku sudah mendapatkan segalanya dari kota San.
Kalau begitu, kenapa aku masih membiarkan istanamu tetap hidup? Aku bersedia memberi kesempatan pada istanamu, ini juga karena aku melihat kekuatanmu yang kuat, kau layak untuk mengikutiku. Kalau tidak, apa kau pikir aku akan berbicara begitu banyak omong kosong padamu? Baiklah, 1 menit sudah habis, bagaimana pertimbanganmu? Setelah berkata begitu, aura bela diri yang kuat merembes keluar dari tubuhnya. Tuan kotamu menarik nafas dalam-dalam, kilatan kegilaan melintas di matanya, kedua matanya menatap tajam ke arah Tuan Kota Huai Cheng, katanya, kau juga sudah memikirkannya dengan baik apakah akan memutuskan untuk menyerang istanamu. Walaupun kakiku belum pulih sepenuhnya, aku juga seorang ahli alam transenden tingkat 9 puncak yang sesungguhnya. Kalau kau terlalu mendesakku, aku akan melawanmu dengan segala yang kumiliki, walaupun aku tak dapat membunuhmu, aku masih bisa melukaimu. Kalau aku melukaimu, keadaan istanamu hari ini, akan menjadi nasib Huai Cheng besok. Tuan Kota Huai Cheng tidak marah, malah tersenyum, apa kau benar-benar berani mengancamku? Tuan kotamu dengan dingin berkata, kau sudah membuatku tidak punya pilihan. Aura bela diri di tubuh Tuan Kota Huai Cheng tidak berkurang, sementara aura bela diri di tubuh Tuan kotamu tiba-tiba membludak, bertarung dengan Tuan Kota Huai Cheng. Sejenak, situasinya menjadi tegang, seperti yang dikatakan Tuan kotamu, jika ia bertarung dengan penuh semangat, walaupun tak dapat membunuh Tuan Kota Huai Cheng, ia masih dapat melukai Tuan Kota Huai Cheng dengan parah. Sekarang Raja Obat sudah meledak di dalam istana Kota Huai Cheng, juga hanya ada Tuan Kota Huai Cheng yang merupakan ahli alam transenden tingkat 9 puncak. Kalau dirinya terluka parah, mungkin akan ada fraksi lainnya yang sejenis mereka, yang akan melawan istana Kota Huai Cheng. Di dalam kerumunan, Jerry dan Rai juga sudah bersiap untuk bertempur. Waktu berjalan sedetik demi sedetik, Tuan Kota Huai Cheng masih belum memberikan perintah untuk menyerang istanamu. Kalau Raja Obat masih hidup, dia tidak akan ragu, tetapi sekarang, hanya dirinya sendiri di dalam istana Kota Huai Cheng, dia tidak berani bertaruh. Kecuali, saat pertempuran antara Tuan Kotamu dan Raja Obat terjadi sebelumnya, ia menderita luka serius, dan sekarang ia juga pada akhirnya. Tuan Kota Huai Cheng menanyainya 1 kali lagi, Tuan Kotamu, kau yakin, tak ingin tunduk padaku? Tuan Kotamu menggeleng-gelengkan kepala, bahkan tak mau bicara, aura bela diri di tubuhnya tidak pernah menurun, sudah memberikan jawaban. Bagus, bagus sekali. Tuan Kota Huai Cheng tiba-tiba tertawa, sejak begitu, hari ini aku akan memberi istanamu kesempatan. Namun, aku akan membawa pergi Jerry Yang. Menukar seorang orang asing yang tidak ada hubungannya dengan istanamu dengan keberlanjutan istanamu, bagi Tuan Kotamu, tidak merugikan, bukan? Setelah perkataan ini, semua mata tertuju pada Tuan Kotamu. Tuan Kotamu juga tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Kota Huai Cheng akan membuat permintaan seperti itu. Tuan Kotamu, hanya seorang orang asing, istanamu sama sekali tidak perlu bertarung sampai mati dengan istana Kota Huai Cheng. Serahkan saja Jerry Yang. Ya, istanamu sudah mendapatkan semuanya sekarang karena orang ini, ia bahkan mengorbankan begitu banyak ahli. Istanamu sudah cukup baik, serahkan saja dia. Tuan Kotamu, biarkan saja Jerry yang pergi. Sejenak, orang-orang di istanamu mulai berbicara, semuanya setuju untuk menyerahkan Jerry. Bersambung.